Kawan-kawan sekalian, sebetulnya ini saya sudah presentasi nih, Pak. Cuman saat itu saya presentasinya dari Pulau Raja Ampat. Saat itu sedang keliling karena jam presentasi saya saat saya sedang keliling sehingga saya ada di pulau. Hanya baru memulai itu langsung mati. Kemudian kita coba lagi, mati lagi sehingga eh, disepakati untuk ditunda dulu. Nah, sampai dengan hari ini baru bisa kami menyampaikan materinya. Baik, saya izin untuk share presentasi. Nah, ini ada beberapa teman yang sudah mempresentasikan tentang beberapa isu-isu tentang isu sosial ya, tapi kali ini saya akan menyampaikan tentang perubahan iklim, keadilan, dan generasi masa yang akan datang atau generasi yang akan datang. Ini mengkaji tentang bahaya perubahan iklim global terhadap kehidupan kita saat ini. Pertama yang perlu saya sampaikan bahwa presentasi ini adalah hasil review dari buku Edward ya, yaitu dengan judul asli Climate Change, Justice and Future Generation. Nah, teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan apa sesuai dengan apa yang diminta oleh Bapak dosen kita, yaitu yang pertama saya akan membahas fokus utama dari buku ini apa, kemudian yang kedua kita melihat metodologinya, dan yang ketiga kontribusi terhadap ilmu pengetahuannya seperti apa, dan yang terakhir akan saya mencoba untuk melakukan perbandingan-perbandingan terkait dengan perkembangan di Indonesia terutama, kemudian juga kita akan nanti membahas sedikit tentang fikih keindonesiaan terkait dengan fikih lingkungan. Kawan-kawan sekalian, yang pertama yang perlu kita tahu fokus utama daripada penulisan buku ini adalah tentang perdebatan mengenai perubahan iklim, keadilan, dan generasi mendatang. Di mana ini berbicara tentang etik ya, tentang etika yang membahas tentang masa depan antar generasi. Sebenarnya tujuan utama daripada penulis ketika membuat tulisan ataupun melakukan penelitian ini adalah untuk menyelidiki ya argumen-argumen yang besar terkait dengan tanggung jawab antar generasi ini. Dari tiga kata kunci ini ada climate, ada change, ada climate change, kemudian ada justice, dan juga ada future generation. Itu mengandung makna yang sangat mendalam sebetulnya, di mana dampak iklim antara antropogenik ya kalau kita sebut itu mengancam kesejahteraan generasi yang akan datang, dan ini tidak adil jika dan ini tidak adil bagi manusia lain yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Yang kedua, penekanan daripada kajian daripada buku ini adalah membahas tentang dampak perubahan dalam sistem iklim. Namun dalam mencapai tujuan utama tersebut, kontribusi penulis secara luas mengartikulasikan tentang alur pikirnya, serta penulis menawarkan lebih dari sekedar analisis etis terhadap tanggung jawab antar generasi untuk menyelamatkan generasi yang akan datang. Kawan-kawan sekalian, kemudian yang kedua tentang metodologi ini, kalau boleh saya menyimpulkan bahwa tujuan daripada analisa daripada penulis ini adalah tentang memetakan tentang sebuah term ataupun metrik dari sebuah keadilan, dan di dalamnya itu ada namanya keadilan distributif ya, artinya keadilan yang dirasakan oleh semua orang, semua generasi seperti itu. Di mana tujuan daripada teori keadilan ini adalah untuk mengevaluasi sejumlah kemungkinan alternatif yang dapat diterapkan pada keadilan antar generasi. Dalam hal ini tentu tentang konteks perubahan iklim itu untuk generasi-generasi yang akan datang. Dan di mana dari sudut pandang penulis, dari sudut pandang ini, ya baik itu yang gagasan mengenai tindakan yang harus dievaluasi maupun gagasan tentang kesejahteraan manusia, termasuk di dalamnya sumber daya manusia, maka keadilan yang distributif ini bisa memiliki nilai yang bisa mensejahterakan
penduduk dunia begitu. Artinya pijakan daripada penulis untuk melakukan studi ataupun penelitian ini adalah dalam rangka metodologinya adalah mengulas tentang keadilan tadi, keadilan distributif tadi untuk mensejahterakan, untuk mengamankan, untuk memberi keadilan kepada antar generasi, baik generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang. Kemudian terkait dengan kesesuaian antara materi kajian dengan iklim yang sebagian besar terdiri dari informasi-informasi yang di dalamnya itu dimuat ada di dalam buku ini, ada sangat luas ya, sangat banyak sekali. Itu tentu kita mengambil substansi daripada keinginan penulis untuk memberikan gambaran secara semacam detail daripada bentuk-bentuk ini, bentuk-bentuk terkait dengan bagaimana kita menyikapi ya perubahan iklim dan juga menyelamatkan generasi dengan cara tadi itu, keadilan, yaitu memberikan keadilan yang distributif tadi kepada semua generasi, antar generasi, ya, seperti itu. Saya kira ini dalam kerangka pemikiran penulis ini lebih ke cenderung kepada bagaimana perlindungan baik itu badan pemerintahan, kemudian negara, ataupun lembaga-lembaga donor itu bisa melakukan langkah-langkah preventif dan memberikan keadilan distributif terkait dengan bahaya daripada perubahan iklim. Kemudian kontribusi ini ya, kontribusi atau nilai lebih yang bisa kita ambil daripada buku ini, yaitu pertama, dengan mengangkat tema perubahan iklim, keadilan, dan penyelamatan generasi masa depan ini, saya kira bisa saya simpulkan kontribusinya ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mitigasi, yang kedua adalah adaptasi, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Pertama, tentang mitigasi, artinya kita harus berhati-hati menjaga generasi kita dan juga harus kuat di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terhadap perubahan-perubahan iklim untuk meminimalisir risiko bahaya yang serius yang terjadi adanya perubahan iklim yang terkena atau menimpa penduduk dunia ini. Artinya mitigasi ini berbicara tentang aturan-aturan ataupun kebijakan-kebijakan yang bisa melindungi hak-hak daripada penduduk bumi. Yang kedua, kontribusi yang kedua saya kira adalah adanya himbauan untuk kita melakukan adaptasi ya. Generasi saat ini harus menciptakan banyak semacam kesadaran dan juga langkah nyata begitu ya, langkah nyata untuk menanggulangi adanya risiko-risiko yang muncul adanya perubahan iklim, bahaya daripada perubahan iklim. Misalnya dengan melakukan penanaman pohon-pohon yang bisa bisa menghambat adanya perubahan cuaca panas ya, atau kalau di Papua itu ada taman di Sorong sini itu ada taman yang Ronaldo juga nanam di Bali itu bakau mangrove ya, hutan mangrove itu bisa melakukan hal semacam itu, kemudian tidak melakukan perusakan-perusakan, kemudian tidak ikut mencemari lingkungan dan seterusnya. Artinya langkah nyata sebagai langkah-langkah adaptif untuk menyelamatkan generasi kita dari bahaya atau risiko perubahan iklim. Yang ketiga, yang terakhir yang diberikan kontribusi terhadap dari buku ini adalah terkait dengan peringatan tentang tanggung jawab, di mana semua masyarakat harus bekerja sama secara sosial dan juga menyadari bahwa tanggung jawab kita bersama untuk menjaga bahaya daripada perubahan lingkungan. Maka dari sekarang generasi-generasi harus diingatkan dari awal atau diberikan pemahaman dari awal, diberikan ilmu tentang lingkungan dan seterusnya, sehingga tidak terjadi semacam ketidakpedulian ya terhadap bahaya perubahan iklim dan juga
tentang penjagaan terhadap kelestarian lingkungan. Baik, kemudian adanya yang keempat, mungkin ada sedikit perbandingan ya. Kalau di dalam konsep yang sudah ditulis oleh penulis ini, di dalam buku ini, di dalam buku perubahan iklim, keadilan, dan juga penyelamatan generasi masa depan ini, itu tidak banyak menggagas tentang aturan-aturan ataupun norma-norma ya, norma-norma agama ataupun norma-norma yang sifatnya normatif dari dunia gitu, tetapi lebih pada mengulas tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh organisasi-organisasi peduli lingkungan. Nah, di dalam perbandingan konsep Islam dan fikih keindonesiaan ini, saya kira kita menyadari betul bahwasanya Islam sangat mengedepankan perilaku atau sikap ataupun prinsip hidup untuk menjaga lingkungan. Bahkan menjaga lingkungan ini termasuk di dalam hal yang sifatnya ubudiyah ya. Haji itu tidak boleh mencabut tanaman dan sebagainya. Itu mungkin salah satu simbol-simbol yang bisa dijadikan sebagai semacam ajaran bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting. Kemudian bagaimana kita dilarang untuk melakukan perusakan terhadap lingkungan. Nah, ini tegas di dalam Al-Qur'an itu ayat Quran surah Al-A'raf ayat 56 ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Di dalam Al-Qur'an itu Allah meminta ataupun mengajarkan kepada kita secara tegas untuk menjaga dan memelihara bumi dari kerusakan, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Artinya apa yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan itu kita tidak boleh kita rusak. Kemudian kita berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini tentu konsep Islam menjadi sangat penting untuk kita pahami, karena dengan konsep ini akan menghujam daripada jiwa kita tentang keyakinan kita bahwa agama itu yang sifatnya ubudiyah, bukan hanya di dunia saja tetapi di akhirat kelak juga, itu kita dipindai pertanggungjawaban. Konsep Islam sangat menekankan adanya pelestarian lingkungan hidup dan juga larangan untuk merusak ekosistem di alam ini. Kemudian kedua, dengan adanya dengan adanya kerusakan lingkungan dan sebagainya itu, akhirnya lahir tokoh-tokoh yang konsen terhadap adanya pelestarian lingkungan, pelestarian lingkungan yang harus dijaga di dunia ini. Ada banyak lembaga-lembaga penelitian ya tentang lingkungan dan juga perubahan iklim di dunia ini mengkonfirmasi bahwa banyak perubahan-perubahan iklim dan konsekuensi-konsekuensinya itu sudah dipaparkan oleh mereka dalam bentuk penelitian yang begitu banyak. Kemudian ulama-ulama dan juga pemimpin Islam juga dari seluruh negara di dunia itu sering menyelenggarakan simposium yang menghasilkan utamanya yang kita kenal dengan deklarasi Islam tentang perubahan iklim global di tahun 2015. Kemudian ada panel antar pemerintah tentang perubahan iklim menerbitkan laporan ke-6 sejak debut atau lahir panel ini di tahun 1988. Dan Indonesia juga termasuk di dalam gerakan-gerakan global yang berfungsi untuk melakukan perubahan-perubahan ataupun gerakan untuk melakukan penghijauan dan sebagainya sebagai langkah nyata untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan perubahan iklim dan
panas global, panas global gitu ya. Kemudian kalau kita melihat Rasulullah sendiri juga banyak mencontohkan tentang bagaimana khususnya kita umat Islam itu harus punya koneksi ya antara spiritual dengan amaliyah kita di dalam antara spirit dengan atau spiritual dengan amal nyata di keseharian kita, di mana untuk melakukan sebuah perubahan, untuk melakukan perbaikan-perbaikan, kemudian tidak merusak, nah itu sudah menjadi konsep yang dasar di dalam ajaran agama kita, dan Rasulullah sudah banyak memberikan contoh-contohnya. Bahkan beliau itu sangat sayang sekali dengan binatang-binatang seperti kucing dan sebagainya, termasuk kepada tanaman dan sebagainya. Rasulullah memberikan contoh untuk menjaga kelestarian lingkungan, baik itu melalui sahabat-sahabat beliau maupun melalui keluarga beliau. Diriwayatkan bahwa beliau itu sangat penyayang dan juga menjaga lingkungan. Kemudian spirit ini tentu bisa menjadi kesadaran baru untuk mengembalikan semangat kita untuk menjaga alam dari kerusakan, ya. Karena memang banyak terjadi kerusakan dan timbulnya berbagai masalah itu memang karena ulah manusia sendiri itu ya. Kalau dari segi agama tentu kita pernah mendengar itu di surat Ar-Ra'd kalau nggak salah ya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Setelah nyata kerusakan yang ada di darat maupun di laut itu akibat kerusakan tangan-tangan manusia. Kemudian situasi seperti ini seharusnya memberi kita untuk berpikir ya sejenak dan sedikit menoleh untuk mengikuti, nanti bisa dicari itu IDGCC itu ya, itu kelompok ataupun semacam kumpulan negara-negara Islam di dalam menangani perkara, di dalam menyikapi adanya pemanasan global dan juga kerusakan alam. Nah, dan juga tentang bagaimana melestarikan dunia, melestarikan alam gitu. Nah, di situ nanti kita bisa melihat ternyata mereka sudah bergerak sangat banyak sekali ya. Begitu dideklarasikan, kemudian melakukan berapa banyak sekali perubahan-perubahan, banyak sekali kontribusi-kontribusi, dan termasuk Indonesia juga sangat aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya perbaikan gitu ya. Kemudian yang pertama saya akan coba membagi beberapa contoh ini ya. Mungkin contoh ada banyak ya, tetapi saya akan memberikan 3 contoh yang bisa kita jadikan semacam role model begitu ya. Sebagai contoh, sebagai panutan itu. Pertama, pemimpin-pemimpin bernama masyarakat Islam itu tadi masuk dalam deklarasi Islam tentang perubahan iklim itu IDGCC namanya ya. Itu di tahun 2015 di Istanbul mereka melakukan konsensus untuk berperan aktif di dalam menyikapi perubahan iklim ini. Kemudian konsensus itu tentang perubahan iklim ini menstabilkan, berusaha untuk bagaimana menstabilkan kondisi misalnya tentang panas global, maka mengurangi adanya efek rumah kaca. Kemudian untuk mengurangi curah hujan dan sebagainya, maka ada tanaman-tanaman yang ditanam khusus seperti itu. Dan ini sudah dilakukan secara nyata oleh mereka. Ada termasuk Indonesia ini, di Bali itu ditanami mangrove itu sangat luas sekali, berapa ribu hektar begitu. Nah, itu menjadi contoh juga bagi negara-negara lain, dan itu bisa dilihat di KT kemarin itu G20 itu Indonesia juga mendapatkan pujian dari pemerintah, dari
organisasi-organisasi dunia yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan. Kemudian semua pemimpin ya, pemerintah, ulama, masjid, lembaga pendidikan, dan juga pihak-pihak yang berkaitan dengan keagamaan itu di dalam konsensus ini diharapkan bisa peduli ya. Makanya TPA-TPA sekarang itu ada beberapa yang juga membuat semacam pembelajaran di alam gitu ya, sekolah alam dan sebagainya. Kemudian menceritakan secara langsung terkait dengan keindahan alam dan bagaimana kita harus menjaganya. Nah, itu semua adalah dalam rangka mengikuti konsensus ini mungkin ya. Yang kedua, adanya keteladanan seorang The Green Queen ya. Ini ada Nana Firman, orang Padang kalau nggak salah. Orang Padang ini, beliau nama aslinya adalah Nana Fitriana Firman. Itu saat ini kurang lebih 53 atau 54 tahun itu. Beliau punya suami orang ini ya, orang Amerika, seorang veteran kalau nggak salah itu. Dan namanya sudah berkibar di seluruh dunia sebagai sosok perempuan Indonesia yang memiliki andil besar ya di dalam memberikan kontribusi terkait dengan langkah nyata untuk menjaga alam ini, untuk mengurangi adanya panas global perubahan iklim tadi ya. Bahkan di tahun 2018 beliau mendapatkan mendirikan Global Muslim Climate Network and Senior Ambassador di Greenfield, yang mana organisasi ini menjangkau seluruh dunia ya. Nana Firman ini kan sudah terkenal sejak adanya tsunami tahun 2004 itu kalau nggak salah ya. Tahun 2000 tanggal 24 Desember 2004 kalau nggak salah itu. Beliau mulai dari situ sudah aktif di dalam pertama gerakan-gerakan sosial, kemudian melakukan kampanye-kampanye publik terkait dengan penjagaan pelestarian lingkungan. Nah, saat ini Ibu Nana Firman ini yang merupakan asli Minang ya, itu tinggalnya di California ya sejak tahun 2012 bersama suaminya. Namanya Jamal Yusuf Ali ya, seorang veteran Angkatan Laut Amerika Serikat. Sudah mendapatkan banyak penghargaan ya, terutama dari pemerintah Amerika Serikat pertama sebagai tadi Memorial Green Award tahun 2020, kemudian White House Champion of Change 2015 yang dianugerahkan langsung di Gedung Putih oleh Presiden Barack Obama. Nah, luar biasa ini. Kemudian saat keluarga Nana Firman ini, Bu Nana Firman pindah ke Jakarta, kemudian beliau juga melihat Jakarta, arah pembangunan Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan terkait dengan masalah site plan ataupun perencanaan terkait dengan tata letak kota, di mana tidak terjadi penelitian yang bukan penelitian, tidak dilakukan riset secara serius terkait dengan dampak-dampak yang akan ditimbulkan terkait dengan adanya pembangunan ataupun pengembangan kota nantinya. Nah, sekarang saya akan masuk kepada yang ketiga, yaitu ormas ya. Ormas Islam, ya saya ambil contoh aja, walaupun banyak, tapi saya ambil contoh 2 ormas Islam di Indonesia yang merupakan organisasi publik di Indonesia, juga bereaksi keras terhadap perubahan iklim saat ini, yang mana itu merupakan manifestasi nyata dari kegagalan model pembangunan secara global. Yang pertama NU, Nahdlatul Ulama, para pemuka agama yang menghadiri konferensi keagamaan menanggapi perubahan iklim sepakat mendorong para pihak untuk melakukan upaya untuk membangun peradaban yang hijau, ramah lingkungan, kemudian berpihak pada kaum yang lemah, dan mendukung semangat agama, kearifan lokal, dan juga memulihkan keadaan alam semesta.
Nah, acara yang digelar Nahdlatul Ulama ini juga diikuti sebanyak 124 tokoh agama yang memiliki kepedulian dan konsen terhadap kelestarian lingkungan yang berasal dari beberapa organisasi keagamaan, ya, agama Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Nah, tokoh agama ini tentu berharap dan berpendapat bagaimana menjaga kelestarian lingkungan, dan juga itu bukan hanya berhenti di taraf para tokoh dan juga pemuka organisasi, tetapi juga masuk kepada tingkat akar rumput, masyarakat akar rumput, sehingga dengan adanya inovasi, mitigasi, dan adaptasi terhadap pencegahan bencana itu bisa mengurangi adanya kerusakan-kerusakan yang lebih besar. Kemudian yang kedua, organisasi Muhammadiyah juga merupakan salah satu organisasi sosial yang menangani perubahan iklim dan tanggap bencana. Nah, ini jelas dengan adanya organisasi otonom yang dibentuk sebuah lembaga, yaitu MDMC, ya, Muhammadiyah Disaster Management Center, di mana lembaga ini konsen terhadap atau melakukan reaksi cepat terhadap penanggulangan bencana dan juga melakukan rehabilitasi terkait dengan kerusakan yang sudah ditimbulkan. Nah, saya juga sedikit mengutip ada konsep juga yang dikembangkan di dalam di Muhammadiyah, yaitu konsep fikih kebencanaan Muhammadiyah, yaitu doktrin keagamaan menurut Muhammadiyah wajib menjadi pijakan dalam melakukan perubahan cara pandang masyarakat. Oleh karena itu, di Majelis Tarjih dan Tajdid itu majelis yang berfungsi untuk melakukan kajian dan pendalaman tentang keagamaan pada tahun 2015 mulai menyusun fikih kebencanaan. Nah, langkah ini diambil untuk memberikan pemahaman tentang konsep bencana, memaknai bencana, cara pandang pengelolaan bencana, pemenuhan hak korban bencana, dan masalah ibadah dalam situasi bencana. Tentu seperti yang disampaikan oleh Pak dosen, tentu kita jangan sampai melihat bencana itu satu cermin saja, hanya mengutuk, menyampaikan bahwa itu adalah azab dan sebagainya. Tetapi kita harus juga memberikan solusi-solusi, memberikan banyak dukungan terhadap mereka untuk kembali merasakan keindahan alam ini, merasakan tentang kehidupan yang semestinya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, ini ada sedikit data, ya. Data 5 negara kelompok penyumbang emisi gas rumah kaca yang terbesar. Ya. Totalnya ini ada 61%, dan yang paling sedikit itu adalah Jepang dengan 3%, kemudian Rusia 5%, kemudian India 7%, kemudian Amerika 18%, dan yang paling banyak itu adalah Tiongkok dengan 28%. Nah, di G20 ini Indonesia tidak masuk dalam kategori ini, kemudian mendapatkan apresiasi juga karena memang dari segi letak geografis Indonesia ini sebetulnya adalah negara dengan keindahan alam, kemudian kekayaan flora maupun fauna yang sangat banyak, yang sangat besar sekali, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke, itu memiliki kelebihan itu. Pohon-pohonnya masih banyak dan seterusnya. Tetapi tentu ini kalau tidak kita sadarkan dari sekarang, bisa jadi ini tidak bertahan lama. Termasuk Indonesia juga diperingatkan oleh Amerika Serikat bahwa ada 7 ancaman serius yang akan terjadi jika Indonesia tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang sebagaimana disampaikan oleh Joe Biden di dalam penyampaiannya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. 30 menit saya presentasi, nanti teman-teman mungkin bisa menambahkan, ya, menambahkan terkait dengan perubahan iklim, kemudian keadilan, dan juga satunya itu penyelamatan generasi masa depan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Sofwan, terima kasih
sudah menjelaskan, mempresentasikan terkait dengan climate change, justice, and future generation ya. Ya ini sebetulnya ini yang sekarang ada istilah baru ya terkait dengan buku yang kebetulan di review oleh Mas Sopwan, yaitu yang di dalam bahasa gaulnya itu adalah ecological citizenship ya. Jadi kita membangun kesadaran ekologis lintas agama lintas negara. Maka disebut itu citizenship, itu artinya keluarga negaraan yang bersifat ekologis ya. Nah, saya kira beberapa hal tadi data-data yang dikemukakan ya, termasuk juga di Indonesia bagaimana kasus-kasus yang terjadi gitu ya. Nah, sebelum saya berikan kepada teman-teman untuk memberikan respon ya, nanti begini Mas Sapuan, slide tadi ya, slide yang dipresentasikan tadi, nanti di-share ya di grup WA kita ya, termasuk makalahnya ya, makalah yang versi akhir ya, versi akhir itu nanti di-share di di grup WA kita ya, sehingga teman-teman bisa membaca dengan sangat teliti gitu ya. Nah itu. Nah, ada juga persoalan tadi ya dikaitkan dengan problem agama-agama gitu ya. Kita sangat memahami secara doktrin, secara teologis, semua agama itu ramah lingkungan. Saya kira tidak ada agama yang tidak ramah lingkungan, tapi secara doktrin normatifnya. Tetapi faktanya kan saya kira kita harus jujur ya. Kadang-kadang justru umat beragama itu yang menjadi sasaran kritik bulan-bulanan ya, yang masyarakatnya itu sangat sangat konsen dengan agama ya. Tadi ada istilah ya, kesolehan individual ritual iya, tetapi kesolehan ekologis itu bermasalah. Ya, saya kira tentunya ini berbagai faktor yang sangat kompleks ya, yang mempengaruhi berbagai perilaku itu. Nah, tentunya kan di tengah-tengah harapan itu semua muncul optimisme baru. Bagaimana menanggulangi lingkungan itu dengan melibat kaum agamawan ya. Saya kira ini salah satu esensi penting dari buku yang kebetulan Mas Sapuan review ya. Nah, maka dari itu saya berharap baik slide-nya maupun makalah lengkap versi akhir ya nanti di-share di grup WA kita gitu ya. Nah, itu. Nah, lebih khusus lagi ketika kita berbicara PIKI ke Indonesia. Nah, ini saya kira ini juga menjadi isu yang menarik. Artinya begini, dengan kita berkolaborasi sharing selama 1 semester terkait dengan Islam dan isu-isu aktual, itu juga menantang kita bagaimana kita membuat formulasi konstruksi PIKI Indonesia yang responsif dan ramah lingkungan. Saya kira itu yang sangat menarik dalam konteks studi kita ya. Tadi sudah dijelaskan contoh-contohnya Muhammadiyah, misalnya Muhammadiyah ada PIKI kebencanaan ya. Kemudian NU itu ada PIKI energi terbarukan ya. Saya kira itu adalah menunjukkan betapa konsennya dua ormas Pancasila Indonesia ini kan sudah punya rumusan-rumusan yang menurut saya itu adalah sangat penting ya untuk kita kembangkan ke depan gitu ya. Nah jadi tadi juga Mas Puan mencoba menjelaskan keadilan teori John Rawls itu keadilan distributif ya, bukan keadilan prosedural. Dan ada beberapa data tadi misalnya G20 yang ada di Bali, diadakan di Bali, kebetulan Indonesia menjadi tuan rumah gitu. Tapi di situ ada problem menurut saya. Problemanya kan Indonesia diposisikan aman gitu ya. Tapi tadi menurut saya ada juga problem itu. Problem yang tersembunyi kalau kita tidak hati-hati. Artinya jika Indonesia itu macam-macam dengan lingkungan, kami akan mengintervensi gitu. Nah, saya kira ini jadi problem ya. Jadi ada aspek ekonomi politik yang dimainkan di G20. Nah, tentunya ini tantangan keilmuan PIKI ke Indonesia, nah bagaimana konstruksinya gitu. Tentunya kita akan mengatakan PIKI halal haram sudah nggak bisa lagi kita gunakan sebagai instrumen keilmuan
untuk menjawab persoalan-persoalan ini. Nah, fikih seperti apa? Nah, ini barangkali tantangan keilmuan yang perlu kita kembangkan, gitu ya. Baik, itu prolog dari saya mempertegas apa yang disampaikan oleh Mas Safwan, dan saya berharap teman-teman mungkin punya punya pemikiran, punya alternatif solusi ya, atau mungkin juga ada sesuatu tawaran yang sebetulnya itu yang perlu kita gagas, yang kita promosikan. Dan endingnya artinya sekarang ini salah satu persoalan dalam bidang keislaman, terutama hukum Islam ke Indonesia, itu adalah persoalan global, yaitu masalah climate change atau lingkungan itu sendiri, gitu ya. Baik, saya persilakan kepada teman-teman lain ya, mungkin ada pertanyaan, ada respon, mungkin ada yang mencoba ya kita mereview kembali cara berpikir kita dalam bidang fikih dalam rangka merespon persoalan-persoalan, salah satunya yang sangat krusial. Bahkan ini persoalan kalau kita menggagas Islam rahmatan lil alamin, ini juga lingkungan ini juga persoalannya di situ gitu kan. Rahmatan lil alamin, kalau lingkungan rusak bagaimana rahmatan lil alamin itu bisa kita sosialisasikan, bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Baik, saya persilakan kepada teman-teman lain untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Safwan. Saya persilakan. Monggo. Mas Siswanto. Baik Bapak, ini mengawali saja, sekalian Silakan. biar teman-teman menunggu. Silakan. Terima kasih Pak Safwan, ini untuk meramaikan. Baik, tadi sudah disampaikan banyak hal terkait dengan buku yang direview oleh Pak Safwan, bertemakan tentang perubahan iklim, keadilan, terhadap generasi masa depan. Ini sebenarnya judulnya hampir mirip dengan buku, begitu juga dengan tema paper saya yang saya tulis gitu, dan dikirimkan untuk dibikin ke ontologi. Nah, dalam pembahasan Pak Safwan ini, kalau dalam buku saya terkait dengan isu-isu perubahan iklim secara spesifik, saya membahas yang melatar belakangi penulisan buku itu adalah karena adanya industrialisasi yang begitu masif dari tahun ke tahun, adanya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang dipicu akibat sifat konsumen konsumen yang sangat berlebihan. Nah, kalau yang terhadap buku yang Pak Safwan review, sebenarnya isu-isu perubahan iklim yang disebabkan oleh apa? Yang mungkin secara spesifik dibahas dalam buku ini, sehingga nantinya itu bisa diformulasikan kira-kira apa solusi-solusi yang diperlukan agar dapat terciptanya terhadap keadilan bagi generasi masa depan itu sendiri. Nah, kemudian terhadap solusi-solusi yang sudah diberikan tadi, yang sudah disampaikan oleh Pak Safwan, saya sendiri merasa terhadap hal-hal yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan dalam upaya untuk mengurangi adanya kerusakan lingkungan, seperti tadi ada topoh lah, kemudian ada ormas, kemudian juga ada berbagai macam tadi yang sudah dijelaskan. Saya merasa agaknya nampaknya terhadap hal-hal tersebut itu tidak berpengaruh signifikan dalam upaya mengurangi ataupun untuk menciptakan keadilan lingkungan bagi generasi masa depan. Karena apa? Karena memang yang selama ini terjadi di Indonesia itu sifatnya hanya doktrin saja, sebagaimana yang dikatakan Pak Yusdani. Kita memiliki fikih-fikih, entah itu fikih lingkungan, fikih bencana, itu memang baru-baru saat ini. Namun nilai-nilai agama yang ada pada agama kita, Islam khususnya, itu belum masuk sampai tataran eksekutif, artinya membuat undang-undang, kemudian turun ke perda, bagaimana mengatur industri ataupun izin usaha agar usaha yang dilakukan orang-orang tersebut tidak mencemari lingkungan, katakanlah. Karena begini, kalau kita berkaca dari Singapura, katakanlah, kalau kita berbicara ke Singapura, maka saya yakin kita akan sulit sekali menemukan tempat untuk merokok. Karena apa? Karena memang perdanya begitu diatur.
ketika Anda merokok di tempat umum, maka di situ dendanya sekian dolar. Membuang sampah apalagi lebih besar lagi, itu sudah perda. Padahal mereka sendiri, mereka itu bukan ya katakanlah ya mungkin orang yang tidak memiliki agama secara pasti atau menganggap bahwasanya semua agama itu sama saja. Begitu juga beberapa negara seperti Timur Tengah, sebagian Eropa, mobil kalau sudah lebih dari 7 tahun atau 10 tahun itu nggak boleh lagi dipakai, harus ganti yang baru. Karena akan berkontribusi pada memperburuk emisi gitu ya. Kemampuan untuk mengubah bahan bakar itu akan menjadi lebih buruk semacam itu dan berpengaruh pada kualitas udara. Itu sudah masuk ke perda di Indonesia sendiri. Saya merasakan kita memang sudah memiliki undang-undang perlindungan lingkungan. Namun sejauh mana penentuan kebijakan baik itu secara nasional untuk mengatur kegiatan-kegiatan di daerah tersebut itu nampaknya benar. Karena itu sebenarnya tadi ada ada ormas, ajaran-ajaran memang benar, tapi saya tidak berpengaruh signifikan terhadap generasi masa yang datang. Nah, itu mungkin sedikit tanggapan dari saya, Pak. Baik, terima kasih Mas Siswanto ya. Nanti ditunda dulu jawabannya Mas Sopon ya. Nanti kita tunggu teman-teman lain mungkin ada untuk melanjutkan pertanyaan kritis ya, seperti disampaikan oleh Mas Siswanto gitu ya. Monggo, saya persilakan yang ada pertanyaan kritis ya terkait dengan misalnya tadi Mas Siswanto mencoba ya. Di Indonesia itu kan kita sudah punya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya. Tetapi undang-undang itu kalau kita baca dalam perspektif bagaimana ketegasan pemerintah sendiri terhadap lingkungan, hampir mustahil korporasi itu dikenakan pidana. Hampir mustahil. Yang ada paling nanti ya dikenakan sanksi administratif. Nah, padahal kan tadi kita punya anggota DPR yang ya kalau kita jujur ya secara kuantitatif itu mayoritas Muslim gitu. Tapi tadi yang dipertanyakan Mas Siswanto, tapi tidak signifikan kontribusi mereka. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu kok kayaknya dibiarkan begitu saja. Apa kurang menarik atau memang gizinya kurang banyak atau bagaimana? Saya kira itu persoalan gitu ya, persoalan. Nah, saya persilakan, saya kira ini ya karena kita berbicara lingkungan atau juga climate change itu suka tidak suka juga kita perlu membahas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Karena kebetulan itu undang-undang yang ditetapkan oleh negara terkait dengan PPLH kan. Jadi penanggulangan kerusakan lingkungan gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya juga menarik misalnya mengapa undang-undang lingkungan hidup di Indonesia itu cukup dinamis, diganti tetapi toh ya dalam bahasa usul fikihnya mungkin kalau Pak Asmuni mengatakan itu tahsilul hasil juga kan begitu. Nah, tidak signifikan itu bahasanya Mas Siswanto ya tahsilul hasil gitu ya. Nah, saya persilakan ini untuk kita kaji bersama di samping mencermati apa yang disampaikan oleh Mas Sopwan terkait dengan buku yang di review itu gitu ya. Saya persilakan. Kayaknya nih keberagamaan kita ini memang dari kesolehan ritual individual ini digeser ke kesolehan sosial, digeser kepada kesolehan ekologis gitu ya. Nah, formulasinya bagaimana? Saya kira ini menjadi problema kita bersama gitu ya. Ya betul, berarti Ya, gitu. Mungkin saya tertarik dengan Mas Sis tadi dia. Silakan. Memang dari segi aturan ini kita sudah terlalu banyak lah itu. Tapi dari segi progres pemerintah misalnya dalam melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran alam yang ada di Kalimantan misalnya kebakaran hutan, kemudian di Papua tentang eksplorasi emas dan sebagainya. Termasuk ini Kota Sorong ini Bapak itu terkotor di Indonesia nomor 2. Jadi rating nomor 2 terkotor itu. Dan saya melihat memang
kepedulian Pemda dalam hal menjaga lingkungan, kemudian melakukan langkah preventif dengan perda itu belum ada sih, belum ada. Memang itu juga termasuk mungkin dari ini ya, dari kalau saya lihat itu dari budaya ataupun apa namanya dari ini dari apa kebiasaan ataupun karakter ya, karakter seseorang harus kita latih untuk apa namanya semacam memberikan kesadaran yang penuh terkait dengan bahaya-bahaya yang timbul dari akibat kerusakan lingkungan itu. Nah, Kota Sorong itu sebetulnya simpel ketika mau melakukan perbaikan saluran drainase, karena tidak dilakukan, kemudian ada usaha-usaha pembangunan ruko-ruko dan sebagainya itu tidak membuat parit ini, tidak membuat pembuangan. Nah, ketika banjir itu selalu, Sorong itu selalu banjir sampai 2 meter, 3 meter di bagian-bagian yang terdalam, itu kemudian yang di kota saja, itu di kotanya, di depan kantor saya ini, nggak usah jauh-jauh itu, kalau pas hujan itu langsung banjir dengan sampah-sampah yang menumpuk di jalanan. Oleh sebab itu, barangkali memang perlu adanya semacam langkah secure dari bukan hanya organisasi. Kalau organisasi itu kan amal ya dia ya. Misalnya ormas-ormas dan sebagainya itu kan sifatnya ketika ada sesuatu baru bergerak. Tetapi langkah dari awal sebetulnya adalah dari sang legislator, misalnya dari legislasi itu dilakukan upaya-upaya mendalam, kajian-kajian mendalam terkait dengan bahaya-bahaya, kemudian sanksi-sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tentang perusakan lingkungan. Mungkin kalau saya boleh cerita, sebulan lalu itu kami dari Forkopimda, Bupati, kemudian ada Kejaksaan dan Kepolisian, Dandim dan sebagainya itu kumpul jadi satu. Itu mereka juga mengeluhkan adanya perusahaan-perusahaan swasta yang dalam hal ini adalah asing itu yang ada di kabupaten sini itu melakukan hal-hal yang sebetulnya pelanggaran berat, tapi memang ada ini ya, ada backingnya begitu. Itu Kapolres yang ngomong. Jadi Kapolres, kita mau melarang tetapi kita nanti dapat sanksi gitu kan. Jadi sehingga ketika ada misalnya ada langkah represif dari aparat di sini, kemudian menghentikan proses perusakan lingkungan, kayu-kayu yang ditebang itu, nanti pasti setelah dikumpulkan itu kayu-kayunya itu ditelepon dari pusat bahwa ini adalah ada backingannya seperti ini, sehingga kalau kamu mau aman ya sudah biarkan aja dulu gitu. Nah itu hal-hal yang simpel yang ada di lingkungan kita begitu. Nah kalau kita kembalikan kepada ajaran agama, tentu tadi saya sepakat ya, saya tadi baru menyebutkan yang Islam aja. Semua agama mengajarkan tentang arti penting menjaga lingkungan. Dan ini kebetulan ini Bapak saya perlu informasikan dari tanggal 5 Februari sampai sekarang itu di Papua itu ada tadarus ini, tadarus Injil. Entah di Merauke ada apa tidak, tapi di Kota Sorong itu semua gereja itu membaca membaca ini. Oh, ini di depan saya pas ini kayak masjid bangunannya, tetapi itu gereja itu membaca Injil, dan saya dengar juga itu ada semacam menjaga alam dan sebagainya karena diputar seperti masjid saat tadarus Al-Quran saat Ramadan. Ini memperingati Injil masuk Papua, masuk di Manokwari di Pulau Mansinam itu, sehingga mereka nggak tahu sampai kapan ini, sampai sekarang sudah sekitar 7 hari ini belum selesai membaca Injil itu. Nah, saya kira sekali lagi penekanannya adalah bagaimana langkah pengambil kebijakan mungkin ya, mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran, dan itu mungkin ada risikonya memang. Ada risikonya ketika berani mengambil risiko pemimpin kita, artinya dengan oknum-oknum pejabat yang melakukan membacking perusahaan-perusahaan liar dan sebagainya,
termasuk kontraknya sudah habis juga karena masyarakat tidak tahu, mereka melanjutkan terus. Ini Polres Kapolres yang menyampaikan seperti itu. Kontraknya itu sebenarnya sudah habis. Ini adalah kebun apa itu yang untuk minyak ini? Yang kayak kelapa ini Sawit. sawit ya, kelapa sawit. Kelapa sawit itu ada perusakan besar-besaran di daerah Sorong Selatan. Saya kira itu sebagai tanggapan tadi bahwa saya sepakat terkait dengan polais ya, terkait dengan pengamanan dari negara, kemudian kebijakan-kebijakan lebih preventif dari sang legislator, dari DPR, baik itu pusat sampai dengan daerah, untuk melakukan dengan terutama dengan eksekutif juga untuk melakukan perda dan sebagainya. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Mas Sopwan. Saya persilakan kepada teman-teman lain yang mungkin mencoba ya mengelaborasi atau membuat semacam persoalan-persoalan atau yang kita sebut dengan, kalau ini kan ada daftar isian permasalahan itu ya. Nah, tetapi memang problema kita kan dari sudut pandang agama ya, terutama Islam. Saya kira ya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar di Indonesia, mereka ya saya kira sudah sangat kuat bagaimana kita sangat konsen dengan persoalan kerusakan lingkungan itu ya. Nah, itu. Saya persilakan. Mohon izin Pak Yusdari. Monggo Mas Azim Izul Islami, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya cuma ingin memberikan respon terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Apwan ya, bahwa memang benar disampaikan tadi Mas Iswanto juga menyampaikan bahwa selama ini kajian fikih lingkungan itu di Indonesia itu hanya sebatas wacana, namun aksinya belum ada. Seperti yang kita tahu bahwa ketika suatu industri perusahaan ingin membuka suatu bisnis gitu ya, bisnis tambang kah atau industri apa, membuat apa di suatu daerah, yang diperlukan itu hanya ada paling surat izin usaha, kemudian AMDAL, nah paling sekedar itu. Dari situ kalau saya pribadi melihat bahwa justru tidak ada kontribusi sama sekali dari Islam pada khususnya, karena selama ini ormas Islam sendiri lebih banyak hanya berkutat dalam ranah doktrin. Nah, namun dalam hal aksi, nah, saya sendiri belum pernah melihat ormas-ormas Islam itu melakukan aksi-aksi nyata terkait perlindungan pelestarian lingkungan. Mungkin apa yang dicontohkan oleh Pak Sepuan tadi seperti Green Queen itu, saya curiga bahwa apa yang dilakukan oleh Green Queen atau Nana Firman itu tidak didasari oleh rasa-rasa rasa keagamaan, melainkan kepedulian terhadap lingkungan murni. Nah, kita juga melihat banyak sekali ormas-ormas yang bergerak dalam bidang pelestarian lingkungan itu justru bukan ormas-ormas yang berlabel agama, seperti Walhi, terus apalagi yang sifatnya internasional itu ada Green apa itu yang sifatnya internasional, dan juga ada di Jogja ada YFCC. Itu semuanya adalah ormas-ormas organisasi masyarakat yang tidak membawa label agama sama sekali. Terus saya mempertanyakan, kemana NU, kemana Muhammadiyah? Nah, maka dari itu saya justru sekarang dari Pak Sapon menjelaskan di awal itu, saya justru sedang membayangkan mengenai peran dari ormas Islam. Ya, saya bilang ormas Islam karena ormas Islam ini adalah perpanjangan dari Islam sendiri. Saya membayangkan ormas Islam itu melakukan semacam kayak sertifikasi, bekerja sama dengan pemerintah. Jadi selain surat izin usaha, AMDAL dan sebagainya, itu juga harus ada semacam kayak sertifikasi halal atau apa gitulah mungkin gitu ya, yang melibatkan ormas-ormas Islam dalam rangka menilai apakah kegiatan usaha, kegiatan pertambangan, industrialisasi yang ada di daerah itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Jadi tidak sekedar doktrin, melainkan sudah masuk ke ranah kebijakan formal negara. Gitu. Saya sedang membayangkan seperti itu. Nah, mungkin saya juga butuh respon dari teman-teman terkait apa yang sedang saya pikirkan ini. Barangkali mungkin ada kekurangan kelebihannya gitu ya, mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Azim Izul Islami ya. Jadi ada beberapa hal yang saya kira artinya sekali lagi itu mempertegas apa yang disampaikan oleh misalnya baik Mas Sopon maupun Mas Iswanto gitu ya. Kita punya ormas Islam, tetapi aksi real ya terkait dengan bagaimana kontribusi mereka
terhadap apa namanya persoalan lingkungan hidup ya. Ya, saya kira artinya begini, artinya sekalipun sudah ada yang dilakukan oleh dua ormas itu, tapi kan artinya belum cukup signifikan ya untuk apa namanya mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan lingkungan ini, gitu ya. Nah, itu. Dan mungkin ya, maksud saya begini, di PHIPD kita sebetulnya kan begini, ketika kita berbicara Islam dan isu-isu aktual itu, maksud saya kan sebetulnya klasifikasi persoalan yang dihadapi oleh Islam sebagai sebuah agama atau mungkin fikih secara khusus, fikih Indonesia lebih spesifik lagi, itu kan berulang kali saya sampaikan itu ada 3 level persoalan. Ada persoalan yang levelnya adalah level lokal, ya, kemudian ada yang bersifat level nasional, kemudian juga ada yang bersifat level global. Nah, kebetulan kalau kita berbicara lingkungan ini, dia beririsan dengan level nasional juga level global gitu kan. Nah, persoalannya adalah secara epistemik yang menjadi problema kita adalah apakah cara berpikir agama kita menyediakan perangkat-perangkat yang cukup solutif terhadap persoalan-persoalan khususnya lingkungan hidup. Nah, itu persoalan secara epistemiknya. Nah, ini yang barangkali makanya saya mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik untuk menulis tugas akhir nanti berkait dengan pikir lingkungan itu sangat sangat saya dukung sekali karena sampai sekarang dalam hitungan saya ya, tapi ini kalau kita baca dari berbagai disertasi di Indonesia itu mungkin disertasi yang dari tradisi Islamic Studies belum sampai 5 atau 6 disertasi yang berbicara tentang pikir lingkungan. Mungkin kalau saya sebutkan misalnya ada salah satu disertasi Mujiono Abdullah, ya itu jelas itu berbicara tentang pikir lingkungan lah gitu ya. Kemudian juga ada Mudhafir Abdullah juga. Nah, kemudian yang lain-lain menurut saya itu susah kita carikan referensi sebagai sebuah konsen terhadap pikir lingkungan tadi ya. Nah, ini barangkali problema keilmuan yang sedang kita tekuni, baik dalam perspektif studi Islam maupun dalam perspektif fikih gitu ya. Ini menjadi problem karena begini, menurut saya, kayaknya memang isu lingkungan ini tidak seseksis kita berbicara Islam dan politik, Islam dan gender, Islam dan demokrasi tidak semenarik itu. Dan juga di sisi lain, sepertinya banyak kendala yang akan dihadapi jika kita berbicara masalah lingkungan. Karena itu ada persoalan kapitalisme global di situ. Dan juga tadi yang disampaikan oleh Mas Sofwan itu data empiris. Ya, data empiris. Ternyata perusahaan-perusahaan swasta itu adalah perpanjangan tangan dari kapitalisme pusat di Jakarta itu gitu. Nah, di sini artinya juga kalau kita baca lebih lanjut ada problema penegakan hukum juga di situ. Ya. Ada penegakan hukum. Jadi kalau kita misalnya mempergunakan teorinya Lauren Friedman, itu kan ada persoalan yang kita sebut dengan legal culture, ya, ada legal structure. Mungkin legal substance-nya sudah bagus, tapi legal culture dan legal structure-nya bermasalah. Nah, ini betulnya yang menjadi problema kita, gitu ya. Nah, ini yang barangkali yang saya ingin barangkali menjadi perhatian kita bersama, gitu. Bisakah PIKI ke Indonesia itu menyantuni persoalan ini, gitu loh. Ini problema kita, ya. Nah, tentunya kan kalau ada teman-teman memang ingin barangkali membuat tugas akhir yang betul-betul menyasar kepada persoalan lingkungan ini, menurut saya ini amat sangat strategis untuk dilakukan, ya. Ya, jadi menurut saya itu persoalannya. Nah, oleh karena itu saya persilakan kepada teman-teman lain ya untuk memberikan kontribusi lebih lanjut terkait dengan wacana persoalan lingkungan atau climate change, justice and future generation ini ya. Maka saya mengatakan baik buku ini maupun buku yang dibedah oleh Mas Siswanto itu masuk kategori ecological citizenship ya dalam wacana persoalan lingkungan hidup. Ya. Saya persilakan. Mungkin ada yang ingin menyumbangkan pemikiran atau mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang hasil pencermatan lain ya terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan ini.
Monggo, saya persilakan gitu. Mohon izin Bapak. Ya, silakan Mbak Ismatul Maula, silakan Mbak. Terima kasih Pak waktunya. Saya sebenarnya saya juga Pak terkait dengan Bapak yang tadi sampaikan tertarik dengan lingkungan ya Pak. Baru-baru hari ini tuh saya kebetulan membaca beberapa hal dan menemani teman-teman KKN itu di wilayah Brebes Pak. Di tempat dekat saya di Brebes perbatasan itu, dan dalam 2 minggu terakhir saya aktif juga ke sana dan saya cermati memang luar biasa Pak. Selain tadi yang disampaikan oleh Pak Sapuan, jadi memang ada beberapa apa ya namanya, kalau saya katakan kok itu seperti apa ya Pak, kayak budaya yang tanpa disadari itu terbentuk. Jadi dari atas, mulanya dari lingkungan pabrik, kemudian ya yang semacamnya begitu. Pertama itu, yang kedua akhirnya jadi membentuk begitu ya, apa ya namanya? Ya seolah-olah begitu Pak. Itu membentuk apa namanya? Karakter ataupun budaya masyarakat yang akhirnya tidak ramah lingkungan begitu. Artinya sampah persis seperti tadi diceritakan Pak Sapuan, Pak. Sampai pemakaman pun harus naik ke atas karena memang banjir dan dikelilingi oleh sampah-sampah yang luar biasa. Ketika saya berdialog dengan masyarakat di sana, memang sampah itu ditimbun karena asalnya itu rawa. Jadi rawa, tapi dulunya itu bersebelahan dengan pabrik-pabrik yang sekarang sudah tidak berfungsi dan jadi wilayahnya masyarakat. Jadi sudah karena memang dekat juga dengan pelabuhan. Jadi saya membayangkan bagaimana itu bisa hidup di situ, karena dengan kondisi yang dan itu di daerah saya, Kabupaten Brebes. Ya itu luar biasa, saya juga baru tahu begitu, luar biasa. Jadi asal muasalnya itu adalah dari, karena itu dekat pelabuhan, maka apapun barang, ibaratnya barang rongsokan perusahaan atau apapun tertanam di situ, maka kemudian jadi rawa kemudian jadi tanah atau hidupnya masyarakat di situ, maka rumahnya otomatis harus ditimbun dengan sampah yang macam-macam, baik itu sampah ikan, apa bekas ikan itu ataupun yang lain-lain. Saya melihat ini tuh menjadi persoalan yang sangat harus duduk bersama dan juga menyadarkan bersama. Jadi kalau misalnya saya itu kalau terkait dengan hanya persoalan hukum itu juga tidak cukup. Persoalan pemerintah juga saya kira kalau dikaitkan politik itu sangat tidak memungkinkan untuk kita bisa membedah itu. Tetapi barangkali pertama tadi kalau pendekatannya agama, menyadarkan betul secara agama, karena memang kotoran lingkungannya kotor, maka agamanya juga memang, padahal saya di situ lihat sentris ekonomi NU Pak. Nah, Nahdlatul Ulama itu di situ banter sekali, bahkan minum-minuman keras tuh jarang ada, tetapi tidak pada sholat gitu ya. Terus gizi juga kemarin ini saya baru dapat kabar yang baru lahir kemarin itu karena memang lingkungannya yang mungkin kotor, akhirnya ususnya tidak bisa bekerja dengan baik, harus dioperasi. Artinya harus segala aspek kehidupan saya kira harus terjun di dalam, dari kesehatan, hukum, juga mungkin ranah politik atau juga ormas Islam yang memang kebetulan di situ NU itu ya, maka bagaimana kemudian menyadarkan jamiah-jamiah yang ada itu untuk berkolaborasi, mampu membangun masyarakat dengan peradaban yang lebih sehat, ramah lingkungan. Jadi itu yang murni baru beberapa minggu ini saya dalami dan itu luar biasa. Kompleks sekali memang. Bahkan sempat ngobrol dengan Bapak Lurah atau kecamatan itu memang tidak bisa melakukan apapun. Karena udah lama Pak. Nah ini kan juga luar biasa, harus dari sisi mana yang harus kita dekati dulu. Begitu kira-kira Pak.
yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ismatul Maula ya. Jadi itu hasil refleksi ketika turun ke lapangan ya. Ternyata ada problema yang luar biasa gitu ya. Bahkan problema itu sudah sangat akut gitu ya. Jadi itu butuh pemecahan ya. Ya, eh, ini barangkali kita jujur saja. Jadi perilaku dan cara kerja pikiran dan keilmuan kita ini kan produk dari satu generasi masa lalu. Ini menurut saya kritik epistemik kita itu. Nah tadi Mbak Ismatul Maula mencoba menyampaikan ada kata kunci di situ. Kita kolaborasi. Kolaborasi ya sangat penting. Terutama dalam bidang keilmuan juga kita harus kolaborasi. Dalam bahasa akademik Pak Amin itu yang dia sebut dengan multidisiplin, ada interdisiplin, ada juga apa namanya transdisiplin. Nah, artinya masalah lingkungan ini tidak bisa kita hanya mendekati dengan satu atau monodisiplin itu tidak mungkin lagi. Nah, tadi kan ada masalah politik, iya, masalah ekonomi, iya, masalah pemahaman keagamaan, iya, juga masalah budaya juga di situ. Bahkan kita kalau mau jujur sebetulnya kerusakan lingkungan itu adalah produk sains. Produk sains. Nah, maka artinya juga sains itu justru kalau dia bekerja sendiri tanpa berkolaborasi dengan ilmu lain itu bermasalah betul gitu. Dan kita sekarang sudah artinya menanggung akibat dari itu. Nah, artinya ke depan ini persoalan kerusakan lingkungan itu adalah sebagai sebuah contoh kasus. Bagaimana kita mencari solusinya? Ya minimal cara pendekatan yang kita gunakan ya multidisiplin. Tidak lagi kita bisa dengan cara berpikir monodisiplin. Artinya hanya melalui satu disiplin karena persoalannya kompleksitasnya luar biasa gitu ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan juga melalui diskusi ini. Artinya besok ketika teman-teman ini menulis tugas akhir, maka pendekatan multidisiplin itu merupakan sebuah keniscayaan. Sudah tidak bisa lagi kita memakai satu disiplin tapi atau gabungan 2 atau 3 disiplin gitu. Paling tidak gitu ya. Dan ini problema kita gitu. Apalagi kan sebetulnya kalau kita baca fikih itu adalah cabang dari Islamic Studies, maka Islamic Studies itu adalah sebuah ilmu yang tidak pernah oper spesialis itu tidak bisa. Maka dia juga butuh bantuan ilmu yang terkait gitu ya. Nah tadi ada persoalan ada yang disebut oleh Mbak Isma itu ada persoalan budaya. Nah ini problema kita gitu ya budaya itu. Ya itu budaya secara umum bukan lagi apalagi nanti budaya hukum di situ luar biasa jadi masalahnya gitu. Bahkan kan kita disuguhi sebuah realitas lucu. Lapindo. Lapindo itu kan produk korporasi. Tapi akhirnya pemerintah yang ganti rugi. Itu kan menurut saya lucu itu. Kok bisa ya? Dan perusahaan yang dalam tanda kutip melakukan pengeboran itu ya dia menyatakan kami bangkrut selesai itu. Menurut saya itu problema juga ya. Jadi itu ada persoalan penegakan hukum, ada persoalan ekonomi, juga ada persoalan politik juga di situ. Nah, di sini ini persoalan kita gitu ya. Baik, terima kasih itu Mbak Ismatul Maula ya penjelasannya itu. Ya, saya kira menambah informasi dari lapangan ya seperti itu. Baik, saya persilakan yang lain lagi. Ada mungkin yang ingin bertanya lebih lanjut kepada ya kita sharing ya. Jadi jangan sampai ini karena Mas Sapuan ini ya, presentasi terakhir seolah-olah Mas Sapuan ini diadili tidak begitu ya. Saya khawatir nanti ini kesempatan terakhir untuk mengadili Mas Sapuan gitu tidak gitu ya. Tetapi kita sharing gitu. Dan menurut saya persoalan lingkungan hidup ini menuntut tanggung jawab semua. Bukan hanya penegak hukum, bukan hanya tapi semua. Makanya saya katakan sekarang ada muncul istilah ecological citizenship, jadi kewarganegaraan ekologis. Yang itu sebetulnya lepas dari batas-batas negara, itu perlu adanya kesadaran yang sama demi untuk menyongsong generasi yang akan datang. Kan begitu. Saya persilakan. Monggo. Yang lain ini ya silakan Mas Muhammad Abu Rifai, silakan. Mungkin melanjutkan pertanyaan Mas Azim tadi. Dan juga Pak Sapuan ya, tadi kalau beliau itu menyebut sorong terkait dengan, dan juga mungkin dari Pak Yus juga
sebut masalah Lapindo gitu ya, itu Surabaya. Nah, saya penasaran dengan ini Pak Sapuan, apa sih namanya? Kita kalau bicara tentang wacana mungkin atau konsep, kita butuh semacam apa ya? Kalau dibilang role model, bukan role model juga. Saya nggak apa istilahnya kayak sampel gitu ya, ataupun contoh. Indonesia ini ada banyak kabupaten, dari sekian puluh provinsi ada mungkin ratusan kabupaten gitu kan ya. Nah, untuk konteks Indonesia itu kira-kira kabupaten mana barangkali yang menurut ini kajian kita itu ini tuh terbaik gitu loh, atau paling tidak dia bisa mewakili dalam hal misalnya penerapan atau penanganan dia terhadap bencana dan seterusnya ya, baik tadi dari sisi fikih kebencanaan yang Muhammadiyah atau NU gitu ya. Artinya tadi kalau misalkan Mbak Isma kemudian juga tadi Pak Sapuan bilang backingnya itu orang pusat gitu ya. Jadi begitu misalnya selevel Kapolsek, Kapolsek ditekannya sama Kapolres, diam dia kan, Pak Bapak masih mau jadi Kapolsek nggak Pak? Kata Kapolresnya kan, kalau masih mau tolong dilepas Pak. Gitu. Nah misalkan si Kapolres nih gitu kan, nah, maksudnya kira-kira daerah mana yang kayak secara budaya hukum dia aman gitu. Misalnya, jadi kalau misalkan enggak apa-apa gitu, kita Pak mohon maaf Bapak mau dari pusat dari mana, kalau ini merusak lingkungan misalnya gitu ya, kabupaten kami atau apa kami ini kita sepakat nih dari semua jajaran misalkan gitu. Itu kalau yang lokal gitu ya. Kalau yang mungkin nanti ditambahkan internasional gitu, artinya kan ini kan istilahnya masalah global sebenarnya gitu ya. Jadi kayak Indonesia ini perlu merujuk kemana sih gitu, kayak siapa sih sampel gitu atau kiblat lah istilahnya yang kita kayak kayaknya ini paling ideal nih gitu, sesuai dengan standar konsep kita gitu. Jadi kayak kita bisa berkaca kepada mereka. Mungkin itu pertanyaannya Pak Sapuan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Muhammad Abu Rifai. Ya mungkin kalau Mas Sapuan mau respon, saya persilakan. Ada beberapa hal tadi yang dipertanya, termasuk mungkin kalau akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Ismatul Maula juga, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Abu. Jadi memang contoh-contoh tadi sudah cukup lah, yaitu sangat banyak ya di sekitar kita terkait dengan perusahaan lingkungan yang melibatkan bahkan mungkin perangkat daripada perangkat pemerintah begitu, terkait dengan apa namanya, misalnya aja di kampung saya di Jawa Tengah itu ada pengerukan pasir, itu pasir sungai Bengawan Solo itu kan ketika dikeruk-keruk itu di musim-musim apa namanya ini kemarau, itu karena muncul pasirnya dengan menggunakan mesin itu kan tergerus itu, dan itu bambu-bambu dan sebagainya yang berfungsi untuk melindungi dari abrasi itu semuanya ini hilang begitu. Nah itu tidak apa-apa karena memang kepala desanya yang memberikan izin dan rata-rata saudara-saudaranya yang apa namanya menjadi pelaku daripada pengerukan pasir itu. Dan itu mungkin sebagai contoh kecil ya daripada sebuah bangunan negara ini. Nah, negara mungkin kurang lebih seperti itu, mungkin ada juga tendensi-tendensi ataupun perusahaan-perusahaan besar yang berusaha mencari keuntungan di balik kekuasaan begitu. Kapolres itu masih ingat saya sebutannya oligarki, itu di depannya padahal ada Pak Bupati, ada DPR dan sebagainya. Nah, pemerintah ini sangat bekerja sama dengan oligarki itu, padahal di depannya itu ada Pak Bupati. Saya juga bingung juga. Jadi begitu. Untuk Mas Abu barangkali mungkin kita mengingat lagi, yaitu ada semacam penghargaan tingkat-tingkat itu ya, ada tingkat Kalpataru, kemudian Adipura, ada macam-macam itu ya. Mungkin yang paling bagus itu kan Adipura Kencana. Nah, untuk update yang terakhir siapa yang mendapat itu, nanti Mas Abu bisa mencari itu. Nah, kalau saya melihat dari sisi semua provinsi itu justru orang Bali itu lebih saya lihat menjaga ekosistem, karena di situ orang Bali itu dia terjaga sekali apa namanya lingkungannya. Kemudian mereka lebih mungkin karena
wisatawan yang selalu datang sehingga mereka berusaha bagaimana supaya tidak terjadi kerusakan di situ atau gimana. Jadi saya tidak tahu ataukah itu berupa spirit keagamaan mereka, saya juga tidak mengerti. Nah, artinya memang ada semacam tadi ya, hukum, politik, kemudian sosiologis dan sebagainya, multidisiplin yang mempengaruhi terkait dengan kerusakan lingkungan ini. Nah, memang dari segi budaya, sebagaimana disebutkan oleh Mbak Isma tadi, budaya itu memang sangat berpengaruh ya. Tentu kota-kota seperti di Jawa tidak sama dengan kota di Wamena, dengan Merauke, dengan di Sorong. Kalau di Wamena mungkin di tempatnya Mas Sis itu budaya memakan pinang kemudian meludah di tempat umum itu sudah biasa, artinya sudah menjadi sesuatu yang sangat biasa. Sehingga ini menjadi sebuah pengaruh juga di dalam menjaga kelestarian lingkungan itu adalah faktor sosiologis ya, faktor budaya daripada masyarakat sekitar itu. Nah, role model kira-kira ya saya lihat itu yang paling bagus menurut saya di daerah Bali itu bisa dijadikan role model, atau karena keindahannya atau tidak, tentu saya tidak tahu terkait dengan maksudnya memang given dia mendapatkan alam, mendapatkan situasi lingkungan yang dari Allah, dari Tuhan itu yang begitu bagus gitu di Bali itu. Tapi memang terkenal mereka itu menjaga lingkungan dengan baik dan juga melakukan semacam penanaman pohon tadi kan yang saya sampaikan di Bali itu juga terjadi di Bali, ribuan pohon itu, dan sudah menjadi role model terkait dengan hutan mangrove yang Ronaldo juga datang ke situ, kemudian siapa lagi gitu ya, Beckham juga datang ke situ gitu. Saya kira itu Pak Rifai. Ya, terima kasih Pak Ketua. Wamena itu juga bisa dijadikan contoh itu. Oh iya kan? Ya. Jadi kalau di Wamena itu nih, tidak boleh kita menanam padi menggunakan pestisida, bahan-bahan kimia, itu tidak boleh. Sampai pemotong rumput yang menggunakan ini obat-obat rumput itu tidak boleh. Jadi untuk menjaga tanah, karena orang-orang Wamena karena hutan itu minumnya langsung minum air sungai. Minum air sungai itu kan perda dan juga berdampaknya positif, itu salah satu. Jadi itu. Cuman Wamena itu berarti ongkos itu Bapak. Jadi semen di sana itu sekarang mungkin sudah 600.000 satu sak. Jadi itu juga politiknya, biar tidak banyak pembangunan, tidak banyak industri gitu kan. Gitu ya. Kadang-kadang positif juga, Pak. Oke. Iya. Baik, terima kasih Mas Sapon dan juga Mas Siswanto ya. Ini kebetulan sama-sama di Papua kan, jadi sama-sama di Papua ya, saling melengkapi informasi penting ya, saya kira itu. Mungkin masih perlu ya ada teman-teman lain yang barangkali memberikan respon terhadap apa yang kita sharingkan ya. Menurut saya ini menarik. Isu tentang lingkungan ini menurut saya betul-betul menarik ya. Dari berbagai sisi saya kira ini sebuah topik pembahasan yang betul-betul menarik gitu ya. Baik dari tingkat nasional maupun ke tingkat global itu luar biasa, menjadi isu yang luar biasa. Bahkan saya katakan kalau kita berbicara hak asasi manusia itu kan ada dua ya. Ada yang kita sebut dengan hak sipil politik, ada hak ekosop. Nah, menurut saya kita umat Islam ini, menurut saya sementara amatan saya, kita sangat sensitif dengan bicara HAM dalam bidang sipil politik. Tetapi kita begitu berbicara kepada substansi HAM itu adalah hak ekosop sebetulnya itu. Kita kok kurang greget gitu ya. Ya ini mungkin ini kritik epistemik kita juga, persoalan konstruksi cara berpikir studi Islam kita ya. Mungkin memang sudah saatnya dirubah. Ya, dirubah. Maka kan pertanyaannya yang cukup menantang kita semua, jika kita sepakat perlu merumuskan bangunan fikih lingkungan misalnya, terus rancang bangunnya seperti apa? Saya kira ini persoalan kita. Nah tadi dari beberapa diskusi sebelumnya ya, kita sudah menjelaskan ternyata
untuk rancang bangun ilmu pikir lingkungan sebagai ilmu ya, tentunya itu kan tidak bisa berdiri di atas satu disiplin ilmu saja, tapi dia membutuhkan kolaborasi kerjasama dengan ilmu yang lain. Itu mungkin salah satunya ya. Itu salah satu dari yang banyak itu ya, sedikit dari yang banyak. Nah, ini yang tantangannya yang menurut saya, artinya keilmuan yang akan kita bangun atau rancang bangun keilmuan terutama pikir lingkungan dalam konteks sekarang itu luar biasa, dia perlu kolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu ya. Nah, jadi ini problema kita ya. Tapi paling tidak dari diskusi sore hari ini ya, ini ada problem yang perlu kita jawab dengan keilmuan kita gitu ya. Tentunya dari sudut pandang yang kita sebut ya mungkin pikir keindonesiaan atau juga dari studi Islam itu sendiri gitu ya. Jadi menurut saya jadi persoalan kita bersama. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada yang perlu disampaikan Mbak Karlin, bisa diinformasikan Mbak Karlin terkait dengan apakah sudah dialog sama Bu Kaprodi Doktor Hukum Islam terkait dengan kelanjutan tentang buku itu, apakah akan dijadikan buku ajar atau akan dijadikan yang kita sebut dengan buku referensi. Sementara ini gimana itu informasi yang dilakukan Mbak Karlin dengan Ibu Dr. Anissa itu? Tadi Mbak Karlin katanya mau rapat KONI apa ya? Oh, rapat KONI. Tadi ada nyampaikan. Oke. Nah, jadi begini. Ini yang merekam siapa yang merekam ini ya? Saya yang merekam, Bapak. Wah, begini Mas Sapuan. Ya. Nanti jadi ada 3 hal, rekamannya nanti dikirim ke grup. Kemudian slide juga di-share di grup, termasuk makalah terakhir ya. Nah, jadi begini, saya sudah berbicara kepada Ibu Kaprodi. Jadi ini kan jumlah mahasiswa kita ini berapa? 11 ya kalau tidak salah, 12 ya. Nah, mahasiswa itu kan hasil akhir dari review buku yang sudah dipresentasikan ini kan akan dijadikan buku bunga rampai ya. Tentunya nanti biaya cetaknya akan difasilitasi oleh Prodi Doktor Hukum Islam ya. Nah, oleh karena itu saya mohon betul kepada Ketua Kelas Mbak Karlin dalam hal ini ya, untuk membicarakan lebih lanjut dari makalah tulisan-tulisan, file-file yang sudah ada, apakah itu sudah ada pembicaraan bagaimana kerjasamanya dengan Prodi Doktor Hukum Islam, apakah nanti teman-teman ini diminta kontribusinya di samping setor makalah gitu, mungkin membicarakan judul dari buku itu silahkan, termasuk kemungkinan ada chapter-chapter ya, jadi bab-bab ataupun tidak pakai bab, monggo lah, saya kira itu masalah teknis sebetulnya. Nah, nanti saya akan menyumbangkan satu makalah gitu ya. Jadi saya dan teman-teman, dan tentunya harapan saya bulan ini kan bulan Februari ya, kalau bisa bulan Maret itu sudah finishing dan kalau bisa sudah naik cetak gitu. Nah, untuk teknis operasional lebih lanjut terkait dengan persoalan ini kalau saya menawarkan ke Ibu Kaprodi waktu itu, saya bilang jangan dibuat buku ajar. Karena kalau buku ajar itu kita terkungkung dengan RPS. RPS itu untuk perguruan tinggi apalagi sekelas doktor menurut saya agak susah itu. Kita bikin RPS kayak S1 itu kan kayak S1 itu betul-betul fokus, betul-betul segala sesuatunya teramati terukur. Tapi untuk S3 menurut saya kurang pas. Nah, maka ketika itu saya tawarkan jangan buku ajar tapi buku referensi. Apa manfaatnya? Buku referensi itu akan dibaca publik, tapi kalau buku ajar udahlah ini untuk mata kuliah ini aja, udahlah nggak menarik. Padahal sebetulnya menarik. Selamat isu yang datang di dikaji website itu. Direktorat Jenderal. Nah, oleh karena itu kita harapkan buku ini nanti kita jadikan sebagai buku referensi, gitu ya. Bukan buku ajar. Ya. Buku ajar menurut saya agak kayaknya kurang menarik. Kalau saya kurang menarik. Kalau sudah disebut buku ajar itu hanya berlaku untuk mata kuliah itu aja gitu kan. Nah, kita tidak ke situ, tapi kita bagaimana isu ini kita kembangkan gitu ya. Akan menjadi bacaan publik dan saya kira akan menarik kalau kita jadikan sebagai buku referensi ya. Nah, masalah judul monggo lah, judulnya mau
dikaitkan dengan mata kuliah, monggo, saya kira itu enggak ada masalah. Yang penting kan begitu kita publikasikan, publik bisa membacanya gitu kan, saya kira itu. Nah ini nanti mohon disampaikan ke Mbak Karlin ya. Nanti saya juga masih menunggu informasi bagaimana kelanjutan dari pembicaraan dengan Ibu Kaprodi terkait dengan rencana buku ini ya. Dan sebagian besar dari file-file yang sudah diserahkan sebagai tugas akhir kemarin itu yang belum saya serahkan yang punya Mas ini. Mungkin Mas Sapon sudah menyerahkan sama Mbak Karlin juga. Tapi nanti saya minta diserahkan juga ke saya, mau saya lihat, saya baca. Kemudian slide tadi plus nanti hasil rekod ya, hasil rekod itu untuk segera nanti selesai ini nanti dikirim ke grup. Dan nanti kalau Mbak Karlin ada kendala ya nanti akan saya fasilitasi ketemu dengan Bu Kaprodi dan saya akan mendukung ya buku ini sesegera mungkin terbit gitu ya. Ya namanya terbitan buku tidak ada yang sempurna, itu tidak ada. Mesti ada kekurangannya, sudahlah menurut saya itu sudah keniscayaan lah, sudahlah. Yang penting kan banyak manfaat daripada kekurangannya gitu. Yang itu aja yang penting kita sadari betul. Jadi sekecil apapun buku menurut saya itu sangat penting untuk dipublikasikan dan diedarkan ke publik sehingga publik paham itu ada wacana ini yang dikembangkan di salah satu wacana yang dikembangkan di Prodi Doktor Hukum Islam kita. Ya. Baik, gimana ini? Apa kita akhiri atau masih ada yang mau memberikan respon? Saya persilakan. Kawan-kawan Baik ya. Ada yang lain? Ya, ada yang lain enggak? Ada yang perlu disampaikan? Sepertinya sudah cukup. Sudah tidak ada ya. Ya. Ini Mas Sapuan sama Mas Iswanto ini mungkin sudah maghrib, sudah maghrib, sudah mau berbuka ini ya di Papua gitu. Kalau Indonesia Barat kan masih jam 4:30 ini ya. Ini provinsi baru ini Bapak, provinsi termuda di Indonesia. Jadi ada berarti 36, 35 ya sekarang? 38 tuh Bapak. 38 ya? Iya, kita yang ke-38. Alhamdulillah. Papua Barat Daya. Ibu kotanya di sini, ibu kotanya di Sorong. Oke ya. Selamat menikmati provinsi baru gitu. Iya. Mas Iswanto Kebetulan sama Ibu, Mas Anu kebetulan istrinya Pak PJ Gubernur itu orang pengadilan agama. Jadi kita sering bertemu dengan Pak Gubernur. Baguslah kolaborasi. itu Mas. Oh ya bagus ya. Ya relasi itu penting. Iya. Itu bagian dari kolaborasi keilmuan juga. Keilmuan. Gitu. Antar lini politik. Iya. Hukum. Baik ya, saya kira kita anggap cukup pertemuan ini dan terima kasih Mas Sopan, terima kasih Mas Iswanto, Mbak Isma, Mas Azim Izul Islami, kemudian Mas Muhammad Abu Rifai dan juga teman-teman lain ya yang hari ini join dan berpartisipasi ya. Dan harapan saya tentunya buku yang hasil diskusi kelas kita ini untuk segera terbit ya. Nanti kalau ada kesulitan kita bisa dialog nanti karena Mbak Karlin di Jogja kan bisa setiap hari bisa ketemu saya ya. Terutama kita menikmati kampus baru itu ya di Kaliurang. Jadi kalau Kedemangan tuh nggak ketemu lagi, nggak ada lagi program doktor sama program magister itu. Tapi saya kebetulan masih punya ruangan sepanjang belum digunakan orang, tapi tidak di atas, di lantai 1. Di lantai 1 ruangan 2. Jadi kadang-kadang juga ada mahasiswa mau konsultasi ya, kalau ketimbang dia ke Kaliurang kan sangat jauh lah gitu. Ya saya akhirnya nampak tilas saja dia di kampus yang ada di Demangan gitu. Di ruang 1-2 ya. Kalau teman-teman ada yang mau konsultasi tesis, mau konsultasi disertasi, saya masih melayaninya juga walaupun saya bukan Kaprodi tapi saya sangat senang untuk berdiskusi itu gitu ya. Baik, terima kasih Mas Sapuan dan teman-teman lain dan saya tunggu 3 file ya. File recording, file makalah mutakhir, file slide ya. Nanti untuk di sharing ke grup WA kita. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan sekalipun ini diskusi terakhir ya, karena memang saya janji sama Mbak Karlin, Mas Sopuan kita minta untuk presentasi karena supaya semuanya presentasi karena mungkin ada isu-isu yang belum kita kembangkan ketika diskusi-diskusi sebelumnya.
Baik, sekali lagi terima kasih. Dan mari kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. kawan. Sama-sama, sama-sama. Amin, amin, Ya. amin.